Hello guys, welcome back my story. And for today, I wanna talk with my friends and his name Juan. Dan kita akan berdiskusi dengan Juan selama beberapa menit ke depan. And this is my friends. And introduce yourself. My name is Juan. Halo. Where are you from? Saya dari Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Ya, dan fun fact-nya kita ini dari NTT semua dan kita sedaratan. Jadi ya ngobrolnya juga nyambung, tapi semua orang teman-teman semua nggak nyambung juga kok. Nah sekarang saya tuh mau bertanya kepada Juan, perjalanan kuliah Juan selama dari awal sampai sekarang. Nah ini yang pertama, apa yang kamu dapatkan selama kamu berkuliah di Telkom University Surabaya dari awal sampai sekarang? Apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan itu ya seperti pengalaman baru, teman-teman baru, dan ilmu baru serta metode belajar baru. Metode belajar baru apa yang kamu dapatkan? Metode belajar baru yang saya dapatkan itu saya beri nama cambuk AI. Apa itu cambuk AI? Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas yang sulit gitu, itu saya coba kerjakan sendiri. Selanjutnya isi dulu jawabannya secara utuh menurut pemikiran saya. Setelah itu baru saya masukkan soalnya ke ChatGPT atau ke AI gitu. Baru dicocokkan jawabannya. Apakah benar atau tidak ya? Jadi, ya, benar jadi dan yang bikin saya senang itu banyak dari jawaban saya yang ternyata benar. Oh jadi ChatGPT ini adalah referensi kamu. Jadi dia tuh orang misalnya kayak orang yang mengkoreksi setiap jawaban kamu gitu ya? Iya gitu. Tapi saya kerjakan dulu sendiri, baru saya gunakan ChatGPT untuk memastikan jawaban saya benar atau tidak. Nah, dan saya biasa minta soal-soal dari ChatGPT juga. Dan menurut kamu ChatGPT ini membantu kamu atau tidak? Sangat membantu. Tapi yang terpenting itu jangan sampai kita mengandalkan AI itu untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan tugas atau soal-soal yang ada. Tapi kita coba selesaikan dulu, baru kita minta ChatGPT atau AI ini untuk mengkoreksi di mana letak kesalahan kita. Jadi teman-teman, AI ini tuh sangat bagus ya, karena di satu sisi dia membantu kita, tetapi kita nggak boleh bergantungan sama AI. Jadi misalnya kita mendapatkan tugas nih, itu kita nggak boleh langsung serahkan ke ChatGPT. Gimana cara penyelesaiannya? Itu nggak boleh, karena nanti kita nggak punya wawasan, kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Tetapi ChatGPT ini bisa membantu kita ketika kita sudah menyelesaikan masalah ataupun tugas-tugas kita bisa minta bantuan dari ChatGPT untuk mengkoreksi jawaban kita. Sama halnya seperti Juan, seperti itu. Dan itu sangat-sangat bagus mindsetnya gitu guys. Terus yang kedua, apa tantangan kamu selama kamu menjalankan perkuliahan di sini? Dari awal sampai sekarang, apa tantangan yang menurut kamu itu belum bisa kamu selesaikan atau mungkin itu sangat sulit bagi kamu untuk melewati itu? Mungkin apa ya, karena materi di sini kan padat ya, materinya padat, terus tingkat kesulitannya juga tinggi. Mungkin dibagi waktu buat belajar aja sih. Misalnya harus bagi waktu nih, kapan saya harus belajar mata kuliah yang A, kapan saya harus belajar mata kuliah B gitu. Mungkin tantangannya cuma itu. Tapi itu bukan tantangan yang berat juga sih. Bisa, tetap bisa ada waktu, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi manajemen waktunya. Itu aja. Jadi yang harus tantangan itu dalam memanage waktu ya Juan? Iya, memanage waktu dengan baik. Okay. Nah terus menurut kamu masuk sains data itu seru nggak? Seru. Kenapa serunya di mana? Karena gini, ketika kita masuk sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali, artinya kita perlu belajar ulang dari awal, itu lebih seru ketimbang kita sudah tahu setengah-setengah baru kita masuk. Itu kayak gimana gitu. Tapi kalau kita baru masuk ke suatu lingkungan, ke suatu suasana yang benar-benar belum pernah kita rasakan, belum pernah kita tahu, belum pernah ada bayangan dalam pikiran kita, itu kayak lebih asik gitu, lebih keren. Ada tantangan terbaru gitu buat saya. Keren Juan. Oh jadi kamu lebih suka belajar sesuatu hal yang baru di mana itu kamu belum tahu sama sekali gitu ya? Justru itu kayak lebih seru. Jadi
belajar sesuatu yang saya sudah tahu tapi baru setengah gitu. Jadi data science ini emang Juan belum tahu sama sekali ya, belum ada basicnya sama sekali. Tapi ketika Juan masuk dan belajar dari awal itu lebih seru dan itu lebih bikin saya lebih cepat paham gitu. Ketimbang ada sesuatu yang sudah saya pahami tapi kapasitasnya sedikit. Nah itu yang bikin saya bingung. Lebih baik saya mempelajari sesuatu yang benar-benar baru dari awal, dan itu lebih seru, lebih asik dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, soalnya guys, Juan ini juga salah satu mahasiswa yang pintar dan juga sangat aktif di kelas. Jadi setiap mata kuliah itu emang dia aktif guys, dan sangat aktif orangnya, dan emang ya bagus. Jadi dia nggak pernah jadi mahasiswa yang pasif, enggak. Jadi dia tetap menunjukkan dirinya itu seperti apa. Emang ya menjalani sebagaimana aslinya Juan gitu. Ya kan orang kan kadang hasilnya tuh pencitraan gitu kan. Tapi puji Tuhannya kita di dalam kelas tuh emang punya karakter masing-masing, dan Juan salah satunya yang benar-benar aktif banget di dalam kelas, dan itu membangkitkan suasana di dalam kelas karena kebanyakan teman-teman kita tuh introvert guys. Jadi emang ya adanya Juan juga yang bisa menjadikan suasana lebih seru gitu. Nah itu bagus banget, dan benar kata Juan, dia tuh dari sejauh ini ya satu kelas itu benar, dia tuh orangnya ya itu tadi yang aku maksudkan tadi seperti itu. Nah sekarang Juan, menurut kamu sejauh ini apa mata kuliah favorit kamu? Kalkulus. What? Your favorite? Yes. Kenapa kalkulus kamu menjadikan itu sebagai mata kuliah favorit kamu? Karena begini, jujur waktu pertama kali dapat mata kuliah kalkulus itu kaget kan, kenapa bisa ada materi yang sesulit ini. Nah maka itu belajar kalkulusnya itu kan jadi ditingkatkan tuh belajarnya. Jadi itu yang bikin aku jadi suka sama kalkulus. Oh jadi karena itu sesuatu yang sulit dan itu tantangan untuk kamu gitu ya. Jadi kamu jadikan dia tuh favorit kamu gitu, agar kamu bisa memperjuangkan gitu kan. Wow keren. Itu guys, jadi Juan tuh orangnya suka sesuatu yang susah. Dan emang sih dia sangat, kemarin aku lihat dia kan kita duduk ini kan bareng kan. Effortnya dia membeli buku kalkulus, dan itu penjelasannya tuh detail banget. Ini tuh dia perjuangkan, seperti kemarin dia beli buku kalkulus gitu. Keren. Menurut kamu apa yang harus kamu hindari Di sini ya? Iya. Atau sesuatu yang mungkin menghalangi kamu, terus kamu harus menghindari gitu. Begadang mungkin sih. Oh ya, namanya anak kuliah ya Juannya, kita juga begadang kok. Makanya saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas saya itu sebelum jam 10 malam. Supaya jam 10 malam itu sudah waktunya saya tidur, supaya jam 4:30 paginya itu saya sudah bangun dan beraktivitas seperti itu. Wow keren. Jadi aku nggak bisa tahu, pasti begadang sih sebenarnya. Gak apa-apa. Keren. Tapi kamu bisa memanage waktu dengan baik loh Juan. Tapi ya meskipun kadang-kadang ada yang belepotan, bocor sedikit waktunya. Kata Abang Aldi sama Abang Hafiz, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu konsisten dan lain sebagainya itu nggak baik juga kayak. Kalau misalnya kita nggak konsisten sehari atau 2 hari itu nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Gitu guys. Keren. Dan fun fact-nya lagi, Juan ini punya seseorang guys, dan jurusan itu farmasi sama data science itu menarik, luar biasa guys. Abang Juan ini patut diapresiasi. Kamu mau ikut ini nggak, lomba kak? Lomba apa? Ya up to you, terserah kamu. Mau aja. Lo kemarin aku ngajak ikut lomba, kamu kan mau kok. Lomba apa? Ini emang gak konsisten. Soalnya saya itu kalau mau ikut lomba itu, kalaupun bisa ya itu yang sendiri gitu. Jadi ya emang dia tuh individual banget guys. Bukan individual, tapi memang kalau untuk lomba lebih suka yang sendiri. Iya, emang Juan bukan lomba aja, kamu aja belajar kita nggak bisa ganggu. Dia tuh benar-benar fokus, ruangannya tuh benar-benar hening, dia tuh nggak bisa banyak orang guys. Jadi benar-benar harus sendiri gitu loh, kita nggak bisa ganggu. Jadi emang dia orangnya nggak bisa berkelompok gitu. Kita aja kadang kayak misalnya pulang kuliah gitu kan, kita kayak misalnya makan gitu, dia menyendiri guys. Jadi emang dia tuh individual banget, sangat. Perpaduan yang sempurna antara introvert dan extrovert. Kamu
intro berapa? 30%. Lo introvert cuma 30%, ekstro 70. 70. Tapi kok kelihatan kamu lebih banyak ke itu, condong ke introvert. Nah, masa? Iya. Nggak tahu. Aku 50-50. Jadi emang balance ya. Gitu guys. Keren guys. Jadi emang, dan gimana setelah hasil ujian kemarin? Apa menurut kamu, aku masih belum terlalu ini nih, aku selama ini sudah belajar tapi kok hasil aku kayak gini, apa gimana menurut kamu? Iya sih. Soalnya Coba selama aja. ini kan belajarnya kan keras kan. Belajarnya keras terus tiba-tiba waktu ujian dan nilainya begitu-begitu saja. Memang sedikit kecewa sih, tapi dari situ saya belajar bahwa ada beberapa metode belajar saya yang mungkin salah. Jadi mungkin harus diperbaiki. Sama mungkin untuk buat latihan sehari-harinya itu level soalnya itu harus dinaikkan. I see. Betul ya. Jadi guys, kemarin itu kita ujian dan ya aku juga sih sebenarnya nilaiku juga, aku kayak ternyata aku masih kurang juga sama halnya dengan Juan, betul. Dan itu gimana Juan, apakah kamu mulai ubah pola belajar kamu atau mungkin kamu ubah lebih ke manage waktu? Lebih ke ubah cara belajar sih. Saya akhir-akhir ini setelah ujian ya, saya coba kembali menggunakan metode belajar saya waktu SMA. Dimana waktu saya SMA itu memang prestasi saya lumayan bagus. Amin. Jadi cara belajar saya itu tidak duduk satu kali, tapi setelah saya belajar istirahat sekitar 5 menit, keluar dari ruangan, jalan-jalan, pulang lagi, belajar lagi, begitu sekitar 20 menit, keluar lagi begitu. Jadi nggak duduk satu kali, dan itu ternyata membuat saya lebih paham. Banyak materi-materi yang setelah ujian yang mungkin materinya lebih kompleks, lebih sulit, tapi itu bisa lebih mudah saya pahami. Dan saya sangat membutuhkan suatu ketenangan, jadi nggak bisa ribut gitu kalau saat belajar. Nah, dan ternyata cara belajar Juan itu kemarin tuh mama saya juga rekomendasikan saya belajar seperti itu Juan. Jadi kayak belajarnya tuh kayak mana kamu nggak boleh belajar secara terpaku gitu, nggak boleh gitu. Jadi kayak otak kamu tuh butuh refreshing, jadi kamu keluar ke mall atau kemana, pokoknya gerak dulu terus pulang kamu lanjutkan, itu lebih bagus katanya. Dan aku belum mencoba sih cara belajar seperti itu. Tapi gimana menurut kamu ketika kamu mengimplementasikan pola seperti itu Juan? Menurut saya sih lebih bagus dan saya lebih gampang paham. Itu jujur saja itu metode belajar saya waktu SMA. Tapi ketika waktu di kuliah, karena baru awal-awal saya melihat bahwa materinya itu memang sulit ya. Jadi saya coba rubah cara belajar saya untuk belajar secara konsisten tanpa jeda gitu. Artinya belajar terus. Tapi itu justru membuat saya jadi kayak ini kok makin gak paham, makin bingung. Jadi setelah UTS kemarin, setelah melihat nilai-nilai yang ada, akhirnya saya coba ya udah kalau gitu coba saya pakai kembali metode belajar saya waktu SMA. Dan sejauh ini menurut saya itu saya lebih cepat memahami daripada waktu sebelum UTS yang saya belajarnya itu diam satu tempat gitu. Wow. Gitu. Keren ya, ternyata perjalanan Juan dari awal sampai sekarang tuh luar biasa guys, dan keren pokoknya. Juan, aku mau tanya lagi. Kenapa kan ini belum sampai setengah jam? Oh ya nggak apa-apa. Kita ngobrol karena soalnya ini malam minggu guys. Jadi kita tuh sudah beberapa kali malam minggu tuh kita emang anak kuliah ya. Jadi ya. Dan aku mau tanya lagi soal pertemanan di dalam kelas ataupun di luar gitu. Menurut kamu gimana ya? Kamu lebih suka pertemanan secara circle atau berbaur ke semua orang gitu? Kalau untuk pertemanan sih saya lebih suka bergaul sama semua orang daripada circle-circlean. Tapi kalau dalam hal bersahabat ya memang kita memilih satu atau dua orang yang benar-benar kita anggap bisa menjadi sahabat baik kita, bisa menjadi saling mendukung satu sama lain dan ya bisa membantu dalam belajar juga sih. Tapi kalau dalam hal berteman ya kita harus berteman sama semua orang. Karena prinsip saya setiap orang itu berharga dan setiap orang itu penting. Kalaupun hari ini dia belum bisa membantu kita, suatu saat pasti dia ada gunanya. Karena di dunia ini Tuhan menciptakan semua manusia, menciptakan semua makhluk itu ada gunanya. Begitu, menurut saya begitu. Jadi saya itu berteman dengan semua orang. Jadi kamu tipikal orang yang ya bergaul dengan semua orang kan? Tapi kamu
ada apa ya, meski kamu bergaul dengan semua orang tapi di satu sisi kamu membutuhkan sahabat gitu kan. Nah gitu guys, apa lagi ya, apa lagi Juan? Pertanyaannya apa lagi ya, host nggak tahu lagi pertanyaan apa ya, sudah terlalu banyak pertanyaan yang tujuan, pasti tujuan dalam hati kok banyak yang pertanyaan saya tiba-tiba saya di interview. Enggak. Soalnya ini guys, apa lagi ya, soalnya dia tuh sakit sebenarnya. Udah sehat tuh guys, udah. Iya sehat karena ini kan. Setelah dikasih pertanyaan yang banyak, akhirnya sehat. Apa lagi ya? Syukur. Apa ya, konteksnya kuliah ya. Sudah ya, lupa tadi sudah sih guys sebenarnya. Apa kalian mau tanya apa guys? Apa Juan yang kamu ini? Apa ya? Apa lagi Juan? Nggak tahu. Sudah guys. Tapi benar sih kata Juan, semuanya itu kayak dari awal memanage waktu itu penting. Iya, untuk anak kuliah itu penting. sangat penting. Karena aku juga kewalahan dan untuk menjadi disiplin itu sangat susah ya. Susah. Dan membangun sebuah habit seperti disiplin itu sangat susah banget. Kayak satu hari, iya benar sih, satu hari kita disiplin banget, tapi hari besoknya kok nggak disiplin ya, kayak emang nggak konsisten gitu loh disiplinnya, Pak, benar kan? Ya, kalau mau saya kasih satu tips. Kalau mau konsisten itu konsisten dulu, pertama satu hal dulu. Misalnya mau bangun pagi jam berapa, konsisten satu dulu. Setelah kebiasaan itu terbangun, bangun lagi kebiasaan baru. Misalnya setelah bangun pagi, ya bereskan tempat tidur, atau mungkin mandi, atau mungkin makan. Dan buat itu ya, namanya buat satu kebiasaan itu tidak mungkin satu kali ya. Terus aku baru mendapat jawaban ternyata. Pelan-pelan, nggak bisa satu kali. Juan, thank you so much Juan. Aku mendapat jawaban di sini tahu. Karena oh iya sih benar. Pola aku salah sebenarnya. Jadi aku kayak pengen konsisten, tapi dalam banyak hal gitu loh. Nggak, jadi kayak aku konsisten tapi ini juga gini, makanya nggak bisa kan. Dan oh iya sih sebenarnya konsisten tuh dari kita bangun satu kebiasaan dulu nggak sih, kayak kata kamu tadi gitu kan. Dan kalau menurut saya sih konsisten yang paling pertama itu konsisten bangun pagi sih. Iya sih betul, dan itu sudah Juan saya lakukan kayak, Bagus, tapi emang dari dulu kalau almarhum bapak saya itu emang dia orangnya sangat disiplin, dan dari dulu tuh juga dia tuh kayak benar-benar apa ya, mengajarkan kita sebagai anak-anaknya itu harus disiplin, terutama saya. Tapi abang saya tuh nggak terlalu ini, tapi bokap saya tuh lebih mengarah ke saya gitu loh, kamu harus disiplin dan sebagainya. Tapi ya dulu tuh memang disiplin gitu loh. Tapi setelah bapak saya pergi ya sudah, itu semua hilang gitu. Dan saya mau membangun kebiasaan seperti itu lagi, dan itu susah tahu kayak disiplin dan sebagainya. Tapi untuk bangun pagi itu saya selalu konsisten gitu, untuk bangun pagi jam berapa gitu. Karena kata bapak, perempuan itu nggak boleh ini bangun telat, bangun siang itu nggak boleh gitu. Padahal semua manusia nggak sih seharusnya bangun sebenarnya pagi, semua orang. tapi gini loh, kadang kan orang kan misalnya begadang sampai jam 3 atau ini kan pasti belum tentu dia bisa bangun pagi. Nah, makanya kalau menurut saya sih kurangi begadang. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu, mungkin alasan pekerjaan atau tugas, ya mau bisa apa yang bisa dibuat. Dan aku Kalau nggak penting-penting amat ya jangan begadang lah kalau boleh. Kamu membuka pikiran aku dan ternyata iya, bangun suatu kebiasaan dulu, mau konsisten ya. Nah itu jawabannya Pelan-pelan. di akhir semuanya guys. Kalau saya sih, kenapa saya selalu bangun pagi itu mungkin karena bawaan dari orang tua saya dulu. Sama sih, 4:30 pagi itu udah harus bangun. betul-betul. Kadang jam 4 tahu. Padahal berjawa dingin. Kalau di daerahku nggak dingin guys. Kalau di daerah mereka tuh dingin, tapi aku belum pernah ke Bejawa. Nanti sesekali liburan ke Bejawa ya, biar tahu rasanya bangun pagi suhu 15 derajat atau 12 derajat. Keren. Uang jual uang, money. Gitu guys, jadi emang ya sangat-sangat bagus ya. Dan itu tadi
memanage waktu dengan baik, konsisten gitu. Nah itu sekian. Apa Juan? Mau apa? Kasih apa kata-kata untuk hari ini Apa ya? Oh ya, kita itu dari manapun kita berasal, apapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, entah itu dari keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, kita itu perlu menanamkan di dalam diri kita itu atma yora natus sum. Saya terlahir untuk hal-hal besar. Jadi hal-hal besar itu bukan hanya tentang memikirkan diri sendiri, bukan hanya tentang memikirkan saya makan apa hari ini, tapi hal-hal besar itu apa yang bisa saya buat hari ini untuk orang lain, dan itu bisa berguna untuk saya. Artinya saya tidak hanya berguna untuk orang lain, tetapi saya juga berguna untuk diri saya sendiri. Saya tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, tetapi saya melakukan suatu kebaikan yang tentunya berguna juga untuk saya. Gitu. Atma yora natus sum. Oh, luar biasa sekali Juan untuk kata-katanya hari ini. Keren pokoknya luar biasa guys. Give applause for Juan. Tepuk tangan Juan. Huri. Yeay, terima kasih Juan sudah datang ke mini podcast aku. Nah ini Abang Hafiz. Beli Bitcoin. Ya, dan ini dari investor terkenal ini. Iya, ini Keren. investor ya, sangat-sangat punya mindset yang luar biasa guys. Nanti aku mau buat podcast with Abang Hafiz, tapi soalnya diskusi sama Abang Hafiz itu juga luar biasa sekali. Abang Hafiz itu wawasannya lebih luas dan lebih di bidang masing-masing. Gitu guys. Kalau Maria itu sebenarnya pintar juga. Enggak. Sangat-sangat pintar. Aku nggak pintar guys. Aku cuma ngikut alur aja. Pulang nggak bang? Nah, ini mereka udah mau pulang guys. Kita sudah selesai guys, dan hari ini tuh emang hari yang Benar-benar capek. benar-benar ini guys, Melelahkan. nggak istirahat, dan masih banyak hal-hal yang harus pelajari juga gitu. Saya untuk ujian kemarin UTS itu juga saya merefleksikan ternyata saya juga belum terlalu ini. Kadang saya memaksakan diri untuk belajar dan itu tidak efisien untuk saya gitu. Ternyata saya memaksakan diri untuk belajar, ternyata hasilnya juga sama aja gitu. Dan itu nggak baik untuk diri saya juga gitu guys. Jadi ya sekian podcast mini dari Jevanya. Terima kasih Juan sudah Ya, mampir terima kasih di juga. podcast mini Jevanya. Bye bye guys. Halo, dadah. Dadah.